Winston Churchill pernah berkata bahwa democracy is the worst form of government except for all the others. Meski Churchill sering menyatakan keberatannya pada demokrasi, namun pada akhirnya ia sendiri mengakui kemenangan demokrasi Barat pasca berakhirnya Perang Dunia Kedua. Banyak yang bilang demokrasi ini jadi favorit karena ia dipandang lebih sedikit mudarat dibandingkan sistem politik lainnya. Kira-kira kalian setuju nggak sama pernyataan Churchill? Dia kan nggak hidup di zaman yang sama dengan kita. Zaman di mana teknologi dan arus informasi sangat berpengaruh pada kehidupan demokrasi sehari-hari. Bisa kita lihat dari bagaimana internet dan digitalisasi mendorong masyarakat untuk berkontribusi dalam kegiatan jurnalistik, transparansi, dan pengecekan fakta, yang berdampak pada munculnya lebih banyak suara di berbagai platform informasi dan komunikasi. Hal ini memungkinkan kita sebagai masyarakat untuk dapat lebih terbuka dalam mengemukakan pendapat. Terlebih saat pemerintah punya kuasa terhadap media tradisional dan aparat, maka saat itulah internet memegang peranan penting bagi masyarakat yang demokratis. Namun di sisi lain, pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga membawa konsekuensi negatif bagi demokrasi. Misalnya, 1. Membentuk polarisasi. Yang kedua, menenggelamkan perhatian publik di tengah banjir informasi. Ketiga, misinformasi dan disinformasi. Bahkan membuka ruang bagi hadirnya populisme. Sebagai contoh, apa kalian masih ingat skandal Cambridge Analytica? Konsultan kampanye digital Donald Trump pada pemilihan Presiden Amerika Serikat 2016 ini telah menyalahgunakan data jutaan pengguna Facebook untuk kepentingan iklan politik. Mereka diduga kuat menggunakan data pengguna Facebook tanpa persetujuan untuk mempengaruhi pilihan para pemilih. Berat ya jadi demokrasi. Selain dirongrong oleh ancaman dari luar atau sistem lain yang ingin mengganti, ia juga terancam lewat prinsip-prinsip yang justru ada dalam dirinya sendiri. Sebut saja, kebebasan berpendapat, keterbukaan, kesetaraan, representasi, dan prinsip-prinsip lainnya. Demokrasi sangat identik dengan suara. Namun sayangnya suara yang digemari hanya berada dalam konteks pilihan dalam pemilu, bukan kebisingan akibat tuntutan dan gangguan. Mereka yang berisik selalu dapat berlindung di balik kebebasan berekspresi. Ya, setidaknya jika demokrasi benar-benar diberlakukan. Lagi pula, apakah yang berisik ini pasti negatif dan berdampak buruk bagi masyarakat? Upaya tuntutan akan prinsip-prinsip demokrasi sering kita lihat dan maknai sebagai gangguan. Padahal, yang sering kita anggap sebagai gangguan itu merupakan bentuk upaya koreksi dan emansipasi dari entitas yang ada di dalamnya. Jacques Rancière mengatakan bahwa tindakan mengganggu merupakan cara demos atau rakyat untuk memverifikasi kesetaraan dan menuntut untuk diperhitungkan, bukan untuk menghancurkan tatanan sosial yang telah ada menjadi tatanan baru. Bagaimanapun, demokrasi memang memiliki banyak kekurangan, namun ia tetap menyediakan ruang untuk mengkoreksi dan mengevaluasi dirinya sendiri. Ia selalu membuka peluang bagi lahirnya aktivisme dan perubahan sosial. Bahkan sejak era aktivisme tradisional hingga kini hadir era aktivisme digital. Aktivisme tradisional mengandalkan jalanan, ruang terbuka, pertemuan publik, komunikasi dengan partai politik, dan selalu diukur lewat banyaknya massa aksi. Sedangkan aktivisme digital menggunakan media internet sebagai penggerak utamanya. Ia tidak lagi bergantung pada jumlah massa, melainkan efisiensi sumber daya dan signifikansi dampak. Dengan adanya aktivisme digital, moda-moda aktivisme tradisional bisa direkatkan dan dikombinasikan
dengan memakai internet sebagai jembatannya. Bahkan di balik kebisingannya, aktivisme di era digital ternyata menyimpan banyak peluang. Antara lain, 1. Mendorong keterbukaan. Yang kedua, distribusi power atas pengawasan. Yang ketiga, partisipasi tinggi dalam diskursus politik dan kebijakan. Dan yang keempat, memberi ruang bagi lahirnya perspektif alternatif. Jika sebelumnya kita mengenal sistem pengawasan ala panoptikon, di mana segelintir orang punya power untuk mengawasi populasi era digital, kini telah membawa kita pada sistem pengawasan yang berbeda. Thomas Mathieson menyebutnya sebagai synopticon atau the viewer society, yakni sistem kontrol di mana yang banyak mengawasi segelintir. Bisa dibilang, masyarakat umum mengawasi para pengelola negara. Kultur digital model ini memiliki peranan penting sebagai penguat dalam pengawasan praktik sosial kenegaraan. Sebagai contoh, kita bisa lihat bagaimana kebijakan vaksin berbayar dapat tiba-tiba dibatalkan karena masifnya penolakan dari warganet. Padahal, Permenkesnya sudah sempat terbit loh. Dalam contoh yang lebih luas, gerakan Black Lives Matter di media sosial telah mendorong pembicaraan publik terkait kesetaraan, reformasi polisi, hingga buruknya administrasi pemerintahan Amerika Serikat. Nah, dua hal tadi menjadi sedikit contoh bagaimana berisiknya demokrasi di era digital. Ya, demokrasi memang semakin bising di era digital. Tapi bagaimana kita memaknai kebisingan tersebut barangkali akan menentukan apakah kita punya opsi yang lebih baik dari ini.